Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan fisik pada remaja. Kemarin kita sudah bahas, bukan kemarin, minggu kemarin kita sudah bahas tentang pubertas ya. Untuk perkembangan fisik ini sendiri nanti juga akan sedikit membahas tentang pubertas. Oke. Remaja atau adolescent, ini udah kita bahas ya. Adolescent itu dari kata apa, seperti itu udah kita bahas. Nah, remaja itu adalah transisi masa anak-anak menuju dewasa. Biasanya usianya 11-12 tahun sampai dengan awal 20 tahun. Biasanya fase remaja ini diawali dengan pubertas. Pubertas ini merupakan awal dari remaja. Perubahan fisik pada remaja ini terjadi gara-gara apa nih? Kenapa dia bisa berubah ya? Berubah itu dikarenakan hormon. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang perubahan hormonnya, nanti juga kita akan bahas. Nah, perubahan fisik pada remaja ini biasanya terjadi perubahan yang signifikan itu ketika si remaja ini mengalami pubertas. Ya, pubertas sendiri itu adalah proses di mana seseorang itu mencapai kematangan secara seksual dan dia memiliki kemampuan untuk bereproduksi. Itu definisi dari pubertas. Minggu kemarin sudah kita bahas bahwa dalam pubertas itu ada dua ciri, yaitu ciri primer dan ciri sekunder. Ciri primernya ini, yang dimaksud dengan ciri primer ini adalah dia berhubungan langsung dengan organ yang berfungsi sebagai alat reproduksinya. Ya. Alat reproduksi pada laki-laki itu ya itu misalnya testis misalnya ya. Pada perempuan itu apa? Pada perempuan itu misalnya tuba falopi, terus rahim dan lain-lain ya. Jadi pada orang yang mengalami pubertas itu bisa dilihat kalau dia mengalami kematangan, kita bisa lihat bagaimana sih dia bisa disebut sebagai matang kalau dia sudah bisa menghasilkan output reproduksinya. Pada laki-laki itu yaitu bisa menghasilkan sperma. Pada perempuan artinya bisa menghasilkan sel telur atau ovum. Kapan kita tahunya bahwa seseorang remaja putra itu sudah bisa menghasilkan sperma? Ya ketika dia mengeluarkan spermanya pertama kali. Keluarnya sperma pertama kali itu diistilahkan dengan spermace. Tulisannya spermace ya. Untuk pronunciasinya saya juga kurang paham, tapi tulis saja spermace ya. Biasanya yang paling sering ya kebanyakan adalah ketika wet dream, mimpi basah. Pada perempuan itu disebut dengan menarche, menstruasi pertama, meluruhnya ovum dan dinding-dinding rahim itu yang berisi makanan buat ovum, zigot yang harusnya dibuahi. Ketika dia tidak dibuahi maka dia meluruh. Itu disebut dengan menstruasi. Menstruasi yang pertama itu disebut dengan menarche. Gitu. Nah, yang terkait dengan perubahan fisik ini sebenarnya bukan pada ciri seks primernya, tapi pada ciri seks sekundernya, karena bisa dilihat. Ya, ciri seks sekunder itu apa? Yaitu tanda-tanda fisiologis dari kematangan secara seksual yang tidak secara langsung terkait dengan organ-organ seksnya. Jadi kalau pada laki-laki itu misalnya dadanya jadi bidang, suaranya jadi lebih ngebas,
otot-otot tubuhnya lebih terbentuk sehingga lebih atletis. Kemudian tumbuhnya rambut-rambut pada area-area tertentu seperti aksila. Aksila itu ketiak maksudnya ya. Terus daerah pubis ya, pubik itu area kemaluan. Dan bagian lain misalnya bulu kaki ya, bulu tangan, kumis, jenggot, dan lain-lain. Pada perempuan ya, membesarnya payudara, kemudian pinggul juga yang membesar, kemudian juga rambut-rambut pada area-area tertentu seperti aksila tadi apa? Ketiak ya. Kemudian area kemaluan dan area-area yang lain ya. Kulit juga produksi produksi minyak juga berbeda ketika pubertas. Nah, ini kan justru secondary karakteristik ini adalah perubahan fisik ya, perubahan fisik ini yang makanya kita bahas juga tentang pubertas. Nah, perubahan fisik yang paling signifikan pada remaja itu dikenal dengan istilah adolescent growth spurt. Jadi pertumbuhan yang cepat banget, terutama dalam hal tinggi badan dan berat badannya. Jadi kadang orang misalnya nggak ketemu sama remaja ini, misalnya nggak ketemu beberapa bulan, tiba-tiba pas dilihat, udah tinggi sekali, misalnya gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan adolescent growth spurt. Dari hasil penelitian, katanya remaja putri ini lebih dulu mengalami adolescent growth spurt dibandingkan dengan remaja putra. Ini bisa kita lihat ya. Menurut penelitian, rata-rata tuh pada perempuan tuh 10 sampai 11 tahun katanya terjadi growth spurt-nya. Kalau pada laki-laki, remaja putra, rata-ratanya di usia 12 sampai 13 tahun. Makanya karena adolescent growth spurt ini, dilihat di gambar ini ya, biasanya pada usia 10 atau 11 tahun tuh, anak perempuan itu lebih tinggi badannya, lebih gede badannya dibandingkan temannya yang laki-laki. Secara umum ya, karena bisa jadi karena genetik bawaan, yang laki-laki bisa aja tinggi. Tapi secara rata-rata biasanya ya, biasanya kelas 5, kelas 6 SD itu anak-anak perempuannya lebih tinggi dibandingkan anak yang laki-lakinya. Nah, anak-anak laki-lakinya ketika umurnya 13 tahun, 14 tahun, itu mereka akan jadi lebih tinggi. Jadi, tingginya akan proporsional lagi perbedaannya. Nah, perkembangan sepanjang remaja ini, remaja putri itu bertambah tinggi sekitar 3,5 inci per tahun. Dan kalau remaja putra 4 inci per tahun. 4 inci itu, 1 inci itu 2,54 ya. Jadi sekitar 10 sentian, 4 senti itu kalau 4 inci itu sekitar 10 senti lebih. Nah, kalau 3,5 inci ya dikali aja 2,54 cm ya. Biasanya pada remaja kemampuan fisiknya itu ya, fitnessnya, kemampuan itu bagus sekali. Biasanya remaja itu jarang sakit karena fisiknya bagus sekali gitu. Nah, siapa yang tadi yang dibahas tadi, siapa yang bertanggung jawab pada perubahan fisik remaja? Tentunya hormon. Hormonnya itu yaitu growth hormone. Growth hormone juga dibantu oleh gonad ya. Kalau di sini di gambar ini adalah kelenjar endokrin atau kelenjar yang memproduksi hormon yang terkait, yang berpengaruh dalam perubahan fisik remaja dan perubahan seksualnya. Nah, ini disebut pubertal change. Di sini ada pituitary gland, ya. Kemudian nanti dia bekerja sama dengan hipotalamus untuk mengeluarkan hormon. Nah, hormon ini ada hormon tiroid, kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini nanti akan mengeluarkan growth hormon, hormon perkembangan. Sedangkan untuk kematangan seksual
itu akan lebih banyak kerjanya oleh gonad, ya, kelenjar gonad ini, sex gland katanya ya. Nah, adrenal juga itu juga berpengaruh dalam perkembangan remaja. Ini tiroid nih, terutama tiroid. Makanya kan ada istilah tiroidism, ya. Nanti orangnya misalnya mengalami gangguan pada kelenjar tiroid ini pada masa perkembangannya biasanya terganggu perkembangannya. Ada yang hiper ini pengeluaran hormonnya itu nggak bisa dihentikan, itu yang disebut dengan gigantisme. Tapi kalau yang rendah justru jadinya dwarf syndrome. Dwarf syndrome jadi dia itu cebol, dwarf syndrome. Nah, masalah perkembangan fisik pada remaja ya. Jadi remaja tadi sebenarnya kalau dilihat dari perkembangannya, kalau secara normal maka bagus-bagus aja, terjadi adolescent growth spurt tadi ya, perkembangannya cepat sehingga dia seperti orang dewasa kayak gitu ya sebenarnya, dan juga secara fisik dan kesehatan itu bagus sekali gitu. Nah, yang jadi masalah adalah katanya kalau terjadi misalnya pada physical fitness misalnya ya, si remaja ini lifestyle-nya nggak bagus, gaya hidupnya nggak bagus misalnya ya, nggak bagus, jarang olahraga. Bagusnya kan olahraga itu untuk remaja itu kan karena ini masa pertumbuhan, maka bagusnya tuh olahraga. Tapi ada yang enggak kan, justru diem aja. Apalagi kondisinya seperti sekarang misalnya lagi pandemi seperti ini, jadi diem aja di rumah, nggak banyak gerak, terus justru makannya juga nggak bagus, makannya justru makanan-makanan yang banyak lemaknya gitu ya, gizinya nggak seimbang, cuma banyak tuh lemak dan karbohidrat aja, lemak, karbohidrat, gula. Sedangkan yang lain seperti mineral, vitamin dan lain kurang, maka bisa jadi terjadi obesitas. Bisa juga terjadi juvenile diabetes pada anak remaja. Ada ternyata diabetes ya, nggak hanya pada orang tua aja diabetes. Penyakit jantung, bisa terjadi penyakit jantung dan kanker ya, untuk lifestyle yang nggak bagus. Kemudian kebutuhan tidur remaja. Kebutuhan tidur remaja ini tentu sebenarnya bahwa berdasarkan penelitian sebenarnya kata Iglaustein dan teman rekan-rekannya yang meneliti pada tahun 2003, remaja itu sebenarnya butuh tidur 9 jam per hari agar perkembangannya bagus. Kita tahu bahwa hormon perkembangan itu lebih bekerja ketika di malam hari, ketika kita tidur. Tapi kenyataannya kan banyak remaja-remaja yang justru mengalami gangguan tidur. Jam tidurnya kurang. Gara-gara apa? Gara-gara main sama temannya. Gara-gara sibuk browsing, internetan, mainin HP, main game misalnya, maka itu menjadi nanti masalah sendiri. Masalah tidur ini nanti ya juga bisa menyebabkan masalah di sekolah, kurang konsentrasi, sehingga nilai misalnya jadi nggak paham apa yang disampaikan guru, seperti itu, sehingga nilainya jadi kurang bagus. Dan juga bisa katanya terkait erat dengan terjadinya depresi pada remaja, seperti itu. Kemudian tentang nutrisi dan eating disorder, gangguan makan ya, nutrisi dan gangguan makan. Tadi sekarang itu makanan-makanan itu lebih banyak, makanan itu sifat banyak yang karbohidrat. Ya, makanya sering juga disebut generasi micin lah misalnya ya, atau kalau itu sekarang disebut generasi rebahan gitu ya, anak rebahan, lebih senang rebahan, hobinya apa, hobinya rebahan ini ya. Jadi less healthy food consumption, sedikit atau kurang mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang sehat itu kan harusnya cukup
seimbang ya antara serat, mineralnya, vitaminnya, dan lain-lain itu harusnya seimbang ya, protein, lemak, ya, dan lain-lain itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Sekarang itu banyak sekali yang disebut dengan junk food. Junk food itu kan tepung, kemudian digoreng seperti itu. Jadi karbo, karbo isinya karbohidrat, proteinnya rendah, seperti itu, mineralnya juga rendah, gitu. Maka bisa terjadi obesitas. Terus apalagi body image problem. Body image problem, ya, body image problem ini nanti terkait dengan eating disorder, gangguan makan. Ya, body image ini karena memang perkembangan fisik pada remaja ini adalah hal yang uh, ini ya, hal yang penting buat mereka, kan mereka tiba-tiba badannya jadi seperti dewasa gitu ya, tadinya kecil jadi besar. Tentu mereka juga jadi memperhatikan kondisi ini ketubuhannya gitu ya. Jadi penting juga buat mereka untuk melihat tubuhnya seperti apa. Belum lagi mereka ini lebih dekat pada teman sebayanya, kan dia lebih dekat dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarganya. Maka pandangan-pandangan dia tentang tubuhnya ini juga akan terkait dengan dirinya secara psikologis. Jadi misalnya mereka kan sangat sensitif, misalnya dibilang gendut gitu ya, atau dibilang terutama yang gendut tadi sih, dibandingkan ngurus itu lebih bisa terima, tapi yang paling sering nggak bisa terima adalah dikatakan gendut. Jadi makanya terjadi eating disorder ini. Eating disorder ini yang terkenal tuh ya anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa tahu ya? Anoreksia nervosa itu adalah gangguan body image, gangguan citra dia terhadap tubuhnya yang menganggap bahwa dirinya itu gemuk. Sehingga akhirnya dia nggak mau makan, padahal dia kurus, sudah kurus, tapi dia tetap merasa dia itu gemuk. Itu biasanya terjadi pada remaja, terutama yang sangat memperhatikan body image. Dan lebih sering terjadi pada perempuan biasanya dibandingkan laki-laki. Ada lagi yang namanya bulimia nervosa. Bulimia nervosa ini hampir sama. Masalahnya di body image-nya. Dia merasa dianya gemuk, padahal dia udah kurus tuh. Tapi dia lebih tricky dia dibandingkan dengan anoreksia. Jadi dia masih mau makan, tapi setelah makan itu dimuntahkan lagi sama dia. Jadi dia makan, dimuntahkan. Makan, dimuntahkan. Itu disebut dengan bulimia nervosa. Kalau dia nggak mau makan, itu namanya anoreksia nervosa. Biasanya akhirnya yang berbahaya adalah terjadinya gangguan karena secara ini ya, secara fisik, secara fisiologis dia jadi kekurangan kekurangan gizi jadinya ya, nutrisi untuk tubuhnya itu jadi kurang gitu. Ini yang berbahayanya. Jadi secara gizinya dia kurang dan secara psikologisnya juga nanti dia menjadi bermasalah. Pada remaja juga biasanya juga terjadi penggunaan dan juga penyalahgunaan dari obat-obat terlarang, narkoba ya. Yang paling sering narkoba. Yang lebih umum misalnya alkohol dan tembakau. Nah, tapi tembakau ini juga dianggap biasa aja. Saya merokok itu dianggap biasa ya, Pak. Tapi kalau kita lihat dari penggolongan dari drugs itu kan sebenarnya tembakau juga sebenarnya masuk dalam zat psikoaktif juga, nah gitu ya. Kemudian depresi. Depresi ini juga menjadi masalah ketika yang berkaitan dengan perkembangan fisik remaja. Ya, biasanya terkait dengan pubertasnya, terkait dengan tadi body image tadi, ya, terkait juga dengan
relasi sosial. Relasi sosial ini juga tadi bahwa remaja itu lebih mendengar apa yang orang anak-anak seumurannya atau remaja seumurannya dibandingkan orang tuanya. Jadi pandangan-pandangan dari remaja lain, dari remaja yang seumurannya itu penting sekali buat dia. Sehingga kadang bermasalah dalam hubungan sosialnya, gitu ya. Kemudian masalah body image tadi, body image bahwa dia melihat bagaimana dia melihat tubuhnya sendiri, puas nggak dia sama tubuhnya sendiri. Dia lihat misalnya temannya tinggi, dia ngerasa dia jadi pendek. Kulitnya misalnya ya, temannya wajahnya bagus, dia jerawatan misalnya. Terus lihat bagian-bagian tubuh dari temennya itu dianggap lebih bagus dibandingkan dia. Itu juga bisa menyebabkan dia jadi mengalami depresi. Dan juga tadi yang anoreksia nervosa dan bulimia nervosa itu tadi itu juga bisa menyebabkan terjadinya depresi. Kemudian ada kematian pada remaja. Nah, di Amerika ya katanya kematian remaja ini banyak karena kecelakaan adanya. Angka kecelakaan pada remaja itu tinggi. Dan juga penggunaan firearm, tembakan, pistol, apalagi itu ya. Jadi banyak sekali ternyata remaja-remaja di Amerika yang menembak, misalnya menembak temennya, ya, karena di sana senjata api itu beredar cukup bebas gitu ya, asalkan misalnya bisa saja dimiliki oleh orang-orang. Di Indonesia sendiri rasanya agak kurang ya untuk masalah ini. Tapi kalau untuk kecelakaan mungkin cukup tinggi juga kalau di Indonesia. Karena banyak yang anak-anak yang belum waktunya, belum punya SIM, itu bawa kendaraan gitu ya. Dan itu udah menjadi salah satu program dari kepolisian kan untuk mengatasi hal ini, tapi agak sulit juga karena di lapangan kita banyak menemukan anak-anak remaja yang menggunakan kendaraan, dan karena ketidakmatangannya juga sering terjadi kecelakaan. Dan ini bisa jadi menimbulkan kematian pada remaja itu. Kemudian bunuh diri, suicide ya. Kata Borowski ya, itu di tahun 2001, 20 tahun yang lalu itu 12% anak perempuan dan 6% anak laki-laki itu mereka itu melakukan suicide, melakukan bunuh diri. Jadi 12% tuh yang melakukan bunuh diri, 6% pada laki-laki dan 12% pada perempuan. Itu banyak terjadi katanya seperti itu. Jadi banyak remaja-remaja yang bunuh diri. Kalau kita lihat sekarang juga nggak tahu ya, di tahun sekarang ini mungkin kita perlu lagi cari literatur yang terbaru 2021 seperti apa. Apakah banyak angka bunuh diri? Karena beberapa waktu yang lalu juga kan kita juga sering tuh mendengar berita bahwa ada remaja yang melakukan bunuh diri. Gara-gara apa? Biasanya gara-garanya hal-hal yang sepele biasanya terkait dengan teman sebayanya. Itu. Masalah lain pada remaja apalagi ya? Bullying barangkali ya, bullying ini juga sekarang sedang marak ya kampanyenya untuk stop bullying, stop perundungan ya. Nah, katanya dari hasil survei Kementerian Sosial Indonesia tahun 2013 menunjukkan bahwa 1 dari 2 remaja pria, artinya 47,45% katanya, itu mengalami bullying, mengalami intimidasi. Sedangkan pada perempuan, 1 dari 3 remaja remaja putri itu dilaporkan mengalami intimidasi. Ini tahun 2013 nih ininya ya. Ini saya ambil dari
internet ini ya, data tentang ini. Nah, jadi bullying ini juga masih menjadi momok. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat film-film ataupun sinetron juga itu mengesankan bahwa bullying itu memang marak terjadi kayak gitu ya. Terus pornografi. Nah, pornografi ini juga terkait dengan perkembangan remaja ya, pubertas juga ya terkait dengan pornografi. Ini banyak remaja-remaja yang mengalami seks edik, terpapar oleh pornografi. Nggak hanya mereka terpapar pornografi, bahkan mereka sendiri yang menjadi aksi dari pornografi itu. Porno aksi ya, melakukan porno aksi. Melakukan hubungan seksual dengan seksual, kemudian divideokan, kemudian diviralkan, kan seringkali kita mendengar berita-berita tentang itu. Pelajar SMA ini, daerah ini, ya, videonya tersebar, misalnya seperti itu. Itu cukup banyak juga, gitu ya. Tapi pornografi juga bukan masalah juga, ya, pornografi dan porno aksi barangkali ya. Dan seks edik ya, jadi edik ya. Terus apalagi ya masalah pada remaja terkait dengan perkembangan fisiknya, apalagi coba. Nah, nanti Anda bisa sampaikan di diskusi ya, di diskusi kira-kira apa saja yang menjadi masalah terkait dengan perkembangan fisik remaja. Nah, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk materi perkembangan fisik remaja. Mari kita berdiskusi di sesi diskusi ya. Nah, seperti itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.